Hai teman-teman, salam Expania, ekspedisi paru-paru dunia Indonesia, I love it. Teman-teman, kali ini Expania masih berada di kota Serang, ibu kota Provinsi Banten, provinsi paling barat di Pulau Jawa. Teman-teman, setelah berkeliling di kota Serang dan Banten Lama untuk belajar sejarah masa lalu dan juga menyaksikan sisa kebesaran Kesultanan Banten, tim Expania mencoba menelusuri saksi sejarah lainnya yang tidak kalah penting di sebelah timur Keraton Surosowan, dan ternyata kami menemukan hal yang luar biasa dan di luar dugaan kami. Inilah dia Pelabuhan Karangantu yang legendaris di abad ke-17 lalu. Yes. Ya teman-teman, sekarang kita sudah berada di Pelabuhan Karangantu. Jadi ini sungai ini dulu, zaman dahulu kala ketika masih masa jayanya kerajaan atau Kesultanan Banten, ini menjadi bandar atau pelabuhan internasional. Banyak sekali pedagang-pedagang dari Eropa, dari Timur Tengah, dan juga dari seluruh Nusantara datang berkunjung ke pelabuhan ini. Dan itu membuat salah satu faktor yang menjadikan Kesultanan Banten menjadi kesultanan yang sangat luar biasa, termasyhur, dan punya pengaruh secara internasional. Dan kalau kita lihat kondisi hari ini, pelabuhan atau kali ini, sungai ini dipenuhi oleh kapal-kapal nelayan lokal, dan saya tidak melihat ada sisa-sisa kejadian di masa lalu itu di sini. Tapi kita bisa bayangkan, dulu kapal-kapal besar masuk berlayar di sini, kemudian dia membawa barang-barang yang bisa diperdagangkan di Banten, dan dia kembali membawa rempah-rempah dibawa ke seluruh dunia. Wow, keren. Teman-teman, ternyata apa yang kami temukan di Pelabuhan Karangantu hari ini sangat bertolak belakang dengan imajinasi kami tentang kejayaan masa lalu. Pelabuhan Karangantu yang legendaris tidak meninggalkan sedikit pun bekas dari kejayaannya. Masa keemasan pelabuhan ini hanya bertahan sebelum Belanda benar-benar menguasai tanah Banten. Dan ketika Belanda memindahkan pelabuhan perdagangan ke Batavia atau yang dikenal Jakarta, semenjak saat itu Pelabuhan Karangantu mulai ditinggalkan. Pelabuhan Karangantu dengan status pelabuhan pertama berskala internasional di Pulau Jawa saat ini sudah dilupakan dan kondisinya terabaikan, teman-teman. Kami hanya menyaksikan kapal-kapal nelayan lokal dan kanal yang penuh dengan endapan dan bangkai-bangkai kapal. Agak menyedihkan memang, karena ini di luar harapan kami. Walaupun demikian teman-teman, kami tetap menemukan sepenggal surga di ujung perjalanan kami di Tanah Banten sore ini. Kami terus bergerak menuju Muara Karangantu atau yang dikenal dengan Pantai Gope. Sayangnya karena pandemi dan sudah terlalu padat pengunjung, sehingga kami tidak diizinkan masuk oleh pengelola. Aduh, guys, kita mau ke apa namanya? Ke Pantai Karangantu ya, Pantai Gope namanya. Kenapa ditutup, Kang? Kenapa ditutup? Penuhan kayaknya. Terus. Tetapi karena rasa penasaran dan ingin menutup perjalanan ini dengan manis, kami kembali memutar dan mencoba mencari muara pelabuhan melalui sisi barat Karangantu. Meskipun harus melewati jalan berlumpur, dan pada akhirnya kami sampai di hutan mangrove di ujung Muara Karangantu yang ternyata wow. Guys, akhirnya kita sampai di pinggir pantai. Cuman ini belum karena masih ada hutan mangrove, jadi kayaknya harus jalan kaki dulu ke sana tuh. Ternyata sini rame.
Udah duluan. Aduh. Oke, sip teman-teman. Buruan. Kita Udah ke pantai. Yuk. Let's go. Yes. Akhirnya kita di pinggir laut. Tapi kayaknya itu kawan-kawan tadi lokasinya yang kita tuju di seberang Pantai Gompe ya namanya, Bu ya. Iya. Jadi dia punya jembatan yang panjang jauh ke tengah laut. Tapi karena nggak bisa kita di sini aja. Kita nyisir di pinggir pantai. Ya. Di pinggir hutan mangrove. Yuk. Ternyata hutan mangrove-nya masih rapat kawan-kawan di dalam. Lumayan sekitar 100 meteran ya. Ya. Guys, ternyata amazing ya. Jadi kita udah sampai di ujung muara Karangantu. Jadi ini dulu pintu muara ini yang menjadi pintu masuk pelabuhan Karangantu yang legendaris di abad 15 itu. Dan hutan mangrove-nya masih bagus. Ada wisata hutan mangrove juga di sini. Gimana, Bu? Jadi kadang nekat itu butuh ya. Ngeyel, yes teman-teman, inilah dia surga di ujung senja yang menjadi penutup perjalanan Expania di kota Serang dan Banten Lama. Muara Karangantu yang indah di bawah jingga langit sore. Akhirnya saya paham kenapa tempat ini banyak dikunjungi oleh wisatawan dan teman-teman bisa nikmati sendiri melalui lensa Expania. Selain hembusan angin sore yang memanjakan kami, saya juga takjub dengan keberadaan hutan mangrove yang membentang dari timur hingga ke barat. Kita tahu bahwa hutan mangrove adalah bagian penting dari ekosistem pesisir. Mangrove akan menjadi tempat berlindung dan berkembang bagi habitat pesisir dan sekaligus sebagai sabuk pengaman bagi kawasan pesisir terutama dari ancaman abrasi dan naiknya permukaan air laut sebagai dampak dari krisis iklim yang mengancam kawasan pesisir utara Pulau Jawa saat ini termasuk di Tanah Banten. Teman-teman, menyaksikan hamparan mangrove di pesisir utara ini, saya membayangkan bahwa dulunya ini menjadi benteng pertahanan Kesultanan Banten dari gempuran penjajah. Dan saat ini, hutan mangrove inilah yang menjadi benteng pelindung bagi tanah Banten dari ancaman krisis iklim, dan kita tidak boleh kalah untuk kedua kalinya. Nah, teman-teman, akhirnya jadi trip one day in Serang plus Banten Lama kita selesai kawan-kawan. Jadi dari pagi tadi sampai sore ini sampai matahari tenggelam teman-teman sudah mulai turun menipis. Kita akhirnya menyelesaikan perjalanan ini luar biasa dan puas banget kawan-kawan. Jadi ibu kota provinsi Banten, kota Serang, kemudian juga Banten Lama yang menjadi pusat Kesultanan Banten di masa lalu itu juga sesuatu yang menjadi banyak yang bisa saya katakan, teman-teman sudah nonton sendiri. Tapi hari ini setelah lama menghilang, di Expania muncul kembali dan perjalanan pertama kita mulai dari Serang. Tapi teman-teman tunggu dulu, jangan berhenti di sini dulu. Saya dan Purbo, dia lagi megang kamera karena nggak yakin in frame, tapi suatu saat teman-teman akan lihat seperti apa orangnya. Kita berencana untuk terus mengeksplor
semua provinsi Banten, tempat-tempat yang bisa kami kunjungi, karena kami juga ingin belajar banyak tentang tanah Banten ini. Dan tentunya video-video yang akan kami buat akan menjadi sumber informasi sebagai edukasi dan apapun untuk teman-teman yang menonton video ini. Dan buat teman-teman yang berasal dari Serang, nikmati video ini dan mudah-mudahan suatu saat kita ketemu, kita bisa ngopi bareng di tanah Banten yang kita cintai ini. Yes. Nah teman-teman, perjalanan satu hari yang dimulai dari pintu gerbang Selamat Datang Kota Serang hingga ke Banten Lama memberikan kesan mendalam dan banyak pelajaran bagi tim Expania. Banyak cerita dari masa lalu yang kami temukan dan tentunya akan menjadi penyemangat bagi masyarakat Banten di masa depan. Dan bagi tim Expania, ini menjadi langkah awal untuk memacu kami untuk terus belajar lebih banyak tentang tanah Banten. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti perjalanan Expania, tetapi ingat, perjalanan kami menelusuri tanah Banten akan terus berlanjut dan target perjalanan kami berikutnya adalah dataran tinggi di Pandeglang. Dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan update tentang perjalanan Expania di tanah Banten, silakan di subscribe channel ini dan juga di follow Instagram Expania. Sampai jumpa teman-teman dalam episode berikutnya. Salam Expania, ekspedisi paru-paru dunia, Indonesia, I love it. Yes.